Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai podcastnya, kita perkenalan dulu kali ya. Aku Reski Sutra Angelita, biasa dipanggil Kia. Salam kenal ya. Nah, di sini kita ada temen nih buat podcast kita kali ini biar gak sendirian banget gitu loh. Boleh dong perkenalan dulu satu-satu. Halo semuanya, kenalin nama aku Cica Claudia, biasa dipanggil Claudia dari Prodi Psikologi. Halo semuanya, nama aku Esa Nalendra, biasa disebut Esa dari Prodi Psikologi. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Zahra, biasa dipanggil Ica. Aku sama Klau sama Esa sama dari Prodi Psikologi. Nah, podcast kita kali ini mau ngebahas tentang kenapa seseorang bisa ingat kembali kenangan sama mantannya waktu lagi sama pacar barunya. Seru banget gak sih topiknya? Asli. Seru sih. kan? Seru. Oke, tapi sebelum kita bahas nih, kita pemanasan dulu kali ya. Aku mau tanya, kalian pada punya mantan kan? Punya nggak ya? Punya sih. Pasti Punya sih. kan? Pasti Punya. sih punya. Oke, pada punya semua nih ya berarti. Sekarang kita masuk ke topiknya nih. Menurut kalian kenapa sih seseorang bisa ingat sama mantannya waktu lagi sama pacar barunya? Kayak deja vu gitu loh. Aku mau jawab duluan, boleh nggak sih? Boleh, semangat bener ya. Gimana? Jadi kalau misalnya menurut aku sih ya, kenapa kita bisa ngerasa dejavu tuh karena satu, pertama kita pacarannya udah lama banget. Yes, oke. Yang kedua, kenangannya tuh deep banget sama terkesan indah gitu berat. loh. Oke. Nah, kalau menurut yang lain tuh kayak gimana? Oke, kalau menurut aku itu karena kenangan bareng mantannya itu tuh indah banget bagi dianya gitu. Oke. Terus kenangan itu tuh belum selesai di hatinya. Wah, berat banget nih gila. Berat Jadi parah. Jadi pas sama pacar barunya itu pasti dia ingat mantannya. Dan juga menurut penelitian itu pas cowok mutusin hubungan dengan cewek pasti akan ada masanya cowok itu menyesal dan teringat akan kenangan indah bareng mantannya. Aduh, Oh, gitu. pasti sih itu. Bentar, pengalaman pribadi nggak sih Bun ini? Aduh, bukan deh. Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, si masalah atau si fenomena yang lagi trending ini tuh gara-gara lagu terbarunya Joji gak sih? Iya bener Iya banget. kan? Kalian pasti tahu kan lagu itu gimana? Tahu dong. Itu lagu favorit aku sih sebenarnya. Jadi lagu ini tuh tentang seorang cowok yang masih terbawa ingatan di masa lalunya waktu bareng mantannya dulu. Padahal si cowok itu udah terlanjur menjalin hubungan dengan orang yang baru. Jadi karena lagu ini banyak pasangan yang ribut atau bahkan banyak perempuan yang overthinking nih sama pasangannya kalau pasangannya itu suka dejavu mengingat kenangan tentang mantannya di saat mereka masih bersama. Oh gitu. Oke, apalagi yang sering overthinking tuh cewek, iya nggak sih? Bener Iya, bener kan ya? Gak tahu Dan sih, relate ya? kan aku cowok. Oh gitu. Oke. Nah, kan kalian tuh anak psikologi nih. Kalau menurut pandangan dari psikologi tuh kayak gimana sih soal seseorang yang mengingat kembali tuh kenangan sama mantannya waktu lagi sama pacar barunya? Menurut pandangan psikologi, dari sisi kognitifnya itu, seseorang bakal teringat kembali dengan kenangan sama mantannya karena kenangan tersebut itu termasuk ke dalam memori jangka panjang atau long term memory. Nah, aku juga mau nambahin nih. Jadi, long term memory itu merupakan ingatan yang memiliki kapasitas besar yang mengandung pengalaman dan informasi yang terakumulasi selama hidup individu. Ingatan jangka panjang merupakan jenis ingatan yang relatif permanen dan ukurannya tidak terbatas. Psikolog sering membagi long term memory ke dalam sistem subdivisi. Salah satu sistem subdivisi yang paling terkenal membagi long term memory menjadi 3, yaitu episodik, semantik, dan prosedural. Oke. Sebelumnya aku mau nanya dong, maksud dari 3 subdivisi itu tuh apa ya? Nah, kalau episodik memori memfokuskan ingatan individu pada peristiwa yang terjadi padanya. Jadi, ingatan ini memungkinkan individu untuk mengingat setiap peristiwa dalam hidup individu secara umum termasuk peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu, serta percakapan yang dilakukan 10 menit yang lalu. Semantik memory mendeskripsikan tentang pengetahuan umum tentang dunia termasuk pengetahuan tentang kata-kata dan informasi aktual lainnya. Misalnya, kita mengetahui bahwa satelit dari bumi adalah bulan. Sedangkan procedural memory merujuk pada ingatan individu tentang melakukan sesuatu. Misalnya individu tahu cara mengendarai mobil, memasak, melukis, dan lain-lain.
Bentar, aku mau nambahin lagi nih. Ada juga 3 aspek dari long term memory. Yang pertama, encoding, suatu proses yang mengkode informasi untuk masuk ke dalam long term memory. Short term memory atau memori jangka pendek akan masuk ke long term memory jika diberikan ciri atau kategori. Jadi, si kenangan bersama mantan nih bisa masuk ke long term memory karena diberi ciri atau kategori kalau kita tuh sering melakukan hal tersebut bersama si mantan di masa lalu. Nah, yang kedua ada retrieval in long term memory. Itu ada tugas memori eksplisit menginstruksi peserta untuk mengingat atau mengenali informasi, dan ada tugas memori implisit mengharuskan peserta untuk melakukan tugas kognitif. Nah, yang terakhir ada autobiographical memory. Kalau menurut Rubin, menjelaskan bahwa memori terjadi ketika sebuah kejadian tertentu diingat kembali dengan meliputi citra tertentu. Jadi si memori lama yang sudah bertahun-tahun nih sama si mantan dapat masuk ke long term memory karena ada citra tersendiri tentang kenangan tersebut. Oh gitu, oke ngerti. Jadi seseorang itu tuh bisa ngingat kembali kenangan sama mantannya waktu lagi sama pacar barunya tuh karena banyak kenangan yang membekas pada diri dia gitu ya. Jadi masuk ke long term memorinya yang ngebuat seseorang itu tuh jadi ngerasa dejavu atau ngingat kembali waktu ngelakuin hal yang sama. Kayak gitu gak sih? Iya, bener banget. Ya, kalau misalkan kita semakin ingin melupakan kenangan itu, semakin kita akan mengingatnya. Jadi, yang harus kita lakuin itu cuma bisa menjalani dan fokus terhadap pacar baru kita. Jangan malah mengingat mantan di masa lalu, dan juga jangan membuat pacar baru kita itu serupa dengan mantan kita yang di masa lalu. Nah gitu ya, jangan ingat mantan ya. Jangan ya. Jangan banget. Jangan banget. Kasihan berarti. pacar Buat apa barunya. sih? Kasihan pacar Asli. baru, bener sih. Oke, wah menarik juga ya. Deep banget gitu pembahasan kita ini. Tapi kayaknya cukup sekian deh podcastnya tentang kenapa seseorang dapat mengingat kembali kenangan bersama si mantan waktu lagi sama pacar barunya. Makasih ya buat Claudia, Esa sama Ica udah luangin waktunya buat podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.